Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kusmawardhani dari Prodi Teknik Informatika golongan C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang tampilan web yang sudah saya buat. Nah, jadi ini adalah tampilan web portofolio yang saya buat. Nah, di sini saya membuat menggunakan HTML dan CSS. Nah, ini adalah tampilan sederhana yang menggunakan HTML saja. Jadi, sebelumnya saya sudah menyiapkan kode CSS-nya, cuman masih saya nonaktifkan. Jadi, masih saya beri komentar, sehingga codingannya menjadi tidak aktif seperti ini. Nah, jadi ini masih polosan menggunakan HTML. Ini adalah kode dari HTML yang sudah saya buat. Nah, di sini terdapat link rel ini maksudnya adalah untuk memanggil file CSS-nya. Nah, karena saya membuat kode CSS-nya itu di file lain, jadi tidak berada di satu file ini, maka dia harus dipanggil menggunakan link rel ini. Harifnya ini adalah tempat di mana file tersebut berada. Nah, untuk script src ini maksudnya adalah dia untuk memanggil atau memanggil link secara online, di mana link ini digunakan untuk nantinya ketika kita menggunakan icon. Nah, jadi contohnya seperti ini, di bawah sendiri. Nah, ini terdapat icon. Nah, icon ini dipanggil dari link ini. Selanjutnya adalah di dalam tag body itu ada tag section, di mana di sini itu berisikan navigasi. Nah, ini navigasinya. Ada menu-menunya. Ini bagian logonya, My Portfolio ini. Kemudian ini menu-menu yang ada. Lalu di sini ada bagian text containernya. Di sini terdapat 3 paragraf ya. Paragraf yang pertama, hello, kemudian I'm Ayunda, kemudian yang ketiga ini, I'm software engineer and designer. Kemudian terdapat juga 2 button. Lalu, yang pertama adalah ini. Ini adalah kode CSS-nya yang bernama style.css. Nah, di sini bagian yang pertama adalah bagian tag body. Nah, jadi di dalam tag body ini nanti background color-nya dirubah sesuai kode ini. Kemudian margin, jaraknya, dan padding-nya juga 0 pixel. Nah, ketika kita save, kemudian kita coba refresh, maka nantinya background ini akan berubah menjadi warna sesuai kode yang dimasukkan. Nah, ini awalnya tadi tidak mepet ke bagian kiri. Nah, setelah diatur margin dan padding-nya 0 pixel, maka dia akan menyesuaikan sesuai dengan aturannya tadi, dan background-nya juga sudah berubah. Selanjutnya adalah bagian tag UL. Nah, jadi tag UL ini adalah ini. Di sini tag UL, segala yang ada di codingan ini yang ada tag UL-nya. Nah, kebetulan di sini tag UL-nya itu adalah hanya ini. Nah, jadi di sini list style-nya adalah none. Maka ketika dicoba ditampilkan, nah di sini sudah hilang. Sebelumnya tadi ketika kita tidak pakai kode ini, maka di sini terdapat seperti tanda hitam, titik hitam di sini di setiap menu yang ditampilkan. Nah, ketika ini coba dipakai kode ini, maka jika pakai list style menjadi none, jadi listnya itu dihilangkan, maka ini akan hilang. Selanjutnya yaitu tag A. Nah, bagian tag A ini adalah semua codingan di sini yang memiliki tag A. Nah, jadi ini adalah tag A. Kemudian selain itu ada juga yang ini tag A. Jadi yang ada tag A-nya itu yang pakai tag A, itu text decoration-nya dijadikan none. Nah, jadi tadi sebelumnya kan ada garis bawahnya di bagian bawah sini. Nah, karena dia pakai text dekorasinya jadi none atau tidak ada, maka di sini hilang bagian garis bawah ini tadi. Selanjutnya adalah section. Di dalam text section, di sini, di dalam text section ada bagian navigasi yang merupakan menu-menu yang sudah ditampilkan tadi. Kemudian ada juga yang terdapat 3 paragraf tadi dan juga 2 button tadi. Nah, jadi ini yang ada di dalam text section. 2 button ini, kemudian ini paragraf dan juga menu-menu dan logo. Nah, di sini diatur di text section-nya itu width-nya atau lebarnya itu 100%, kemudian height-nya itu panjangnya 95, viewport E, kemudian background-nya
no repeat artinya tidak diulang backgroundnya, kemudian background size-nya itu berbentuk cover, kemudian posisinya relatif, artinya posisinya itu bisa menyesuaikan gitu. Nanti kalau misalkan ada perubahan itu bisa menyesuaikan. Nah, ketika kita save, kemudian coba di refresh. Selanjutnya adalah tag nav. Di tag nav ini, maka ketika diatur, seperti display ini fleksibel, artinya tampilannya itu fleksibel nantinya, kemudian justify content, space between, ini maksudnya antara setiap logo ini dan juga ini, jadi antara tag A ini sama dengan tag UL ini akan diberi space nantinya, diberi jarak, kemudian links itemnya itu berada di tengah, center, jadi tidak akan berada di atas mepet dari header itu, yang paling atas itu. Kemudian height-nya itu, panjangnya itu diberi 60 pixel. Kemudian background color-nya itu adalah warna putih, lalu box shadow-nya ini adalah bayangannya. Jadi ada bayangan nantinya, kemudian padinya lebih X dan 5%. Nah, ketika kita save, kemudian kita coba refresh. Nah, maka di sini sudah berubah. Jadi, navigasinya berbentuk seperti ini. Tadi, antara My Portfolio ini dan juga ini akan diberi space. Jika misalkan ini kita hapus, kemudian kita coba refresh di sini, nah, maka di sini akan mepet antara My Portfolio dan juga ini. Jadi, kita kasih space, biar dia ada jarak. Nah, jika dilihat secara dekat, ini kan seperti ada bayangan. Nah, ini tuh menggunakan back shadow ini. Tuh. Nah, selanjutnya adalah ini tampilannya itu masih ke bawah, jadi masih belum rapi. Kemudian di sini di bagian tag nav di bagian UL ini diberikan kode display flex, artinya fleksibel. Kemudian ketika di reload, maka dia akan berubah menjadi, nah ketika dipakaikan kode tadi, maka jadinya itu seperti ini, menyamping seperti ini. Cuma memang belum ada jaraknya. Jadi ketika ada model kode seperti ini, ada dua, ini namanya dua tag. Jadi yang pertama adalah tag nav, di mana di dalam tag nav ini ada tag UL. Jadi pertama adalah tag nav, kemudian ada tag UL. Jadi yang dibuat tadi yang bagian ini. Selanjutnya adalah di dalam tag nav ini ada tag UL, kemudian ada tag LI yang merupakan listnya, kemudian ada tag A. Jadi yang dirubah adalah yang ini, tag A ini. Di sini diberikan margin, jarak 30 pixel, font family, dirubah font family itu jenis fontnya, kemudian color-nya, color dari warnanya tulisannya itu, kemudian font size, ukuran dari fontnya, kemudian font weight, ini 700, jadi kayak ketebalannya. Nah, ketika dicoba kode yang sudah diinputkan tadi, maka jadinya akan seperti ini. Ini tadi sebelumnya kan tidak ada jaraknya, kemudian tulisannya juga lebih kecil. Nah, di sini dikasih ketebalan tadi, kemudian diberi jarak, lalu juga ukurannya juga lebih besar. Kemudian adalah bagian logo. Nah, jika ada titik di bagian depannya ini, maksudnya adalah itu kelas. Nah, di sini kelas bernama logo, itu font family-nya, atau jenis fontnya itu rotes, kemudian color-nya itu warna hitam, font size-nya adalah 22 pixel. Jadi di sini dicari. Nah, ini adalah kelas logo. Jadi yang memiliki kelas logo adalah My Portfolio ini. Jadi yang tulisan ini itu merupakan kelas logo. Nah, dia diatur seperti ini. Nah, jadinya adalah seperti ini. Lebih besar, kemudian tadi sudah diubah warnanya juga menjadi hitam. Lalu ada kelas text container. Nah, di sini ada 3 macam ya. Ketika dilihat bagian kelasnya, di sini text container dengan paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, maksudnya adalah di dalam kelas text container ini, di dalam kelas text container ada 3 paragraf. Nah, ketika di sini PNTH child 1, artinya yang diatur adalah paragraf pertama. Begitu juga yang ini, PNTH child 2, artinya diatur adalah paragraf kedua. Nah,
ini coba mengatur yang paragraf pertama dulu. Di sini, yang paragraf pertama adalah hello. Nah, ini adalah paragraf pertama. Kemudian diberi CSS, font family-nya Calibri, jadi diubah jenis fontnya, kemudian font weight-nya itu bold, tebal, color-nya juga diubah, kemudian font size-nya itu 22 pixel. Nah, jadi setelah diberi kode CSS tadi, maka di sini hello-nya berubah. Ukurannya menjadi lebih besar, kemudian warnanya juga sudah berubah. Dan font family-nya juga sudah berubah. Lalu, selanjutnya adalah mengatur yang paragraf 2 dan juga paragraf 3. Nah, di sini diberi font family, font weight, ketebalannya, letter spacing, jadi jarak antar hurufnya, kemudian color dan font size ukuran hurufnya. Nah, di sini juga sama, cuman di sini beda yang diaturnya. Jadi, ketika di refresh, setelah diberikan kode CSS-nya tadi, maka pada paragraf 2 dan paragraf 3 itu sudah berubah seperti ini. Jadi tadi yang paragraf kedua ini diberi letter spacing 1 pixel. Maksudnya adalah jarak antar hurufnya. Jadi ada jarak antar hurufnya. Kalau misalkan ini dikasih 3, maka hasilnya nih, lebih lebar. Nah, tapi di sini saya ingin memberi jaraknya hanya 1 pixel. Selanjutnya adalah text container P. Nah, maksudnya adalah di sini pada kelas text container dan ada tag paragrafnya itu. Jadi semua yang ada dalam kelas text container, paragrafnya itu dirubah, diberi kode seperti ini. Line height-nya 0 pixel, margin-nya ini. Artinya ini adalah margin atas, kemudian 0 pixel ini margin kanan kiri, dan 25 pixel ini margin bawah. Jarak. Jadi ada jaraknya. Dari jarak tadi, maka dia lebih dekat jaraknya. Sebelumnya tadi kan terlalu jauh. Nah, di sini jaraknya menjadi seperti ini. Kelas text container ini. Jadi, yang ada dalam kelas text container ini diatur posisinya menjadi absolut, kemudian left-nya itu bagian kirinya 13%, kemudian top itu atasnya itu 42%, kemudian diberi transform ini. Nah, jadinya seperti ini. Sebelumnya tadi kan bagian tulisnya terlalu mepet di sini, kemudian ini menjadi seperti ini. Lalu, kelas text container bagian button. Nah, jadi di dalam kelas text container ini ada dua button, yaitu button Hire Me sama Download CV ini. Nah, jadi di buttonnya itu dikasih width atau lebar sebesar 130 pixel, kemudian height-nya panjangnya atau tingginya 42 pixel, border radius 10 pixel, font family-nya itu tipe jenis fontnya itu Calibri, font weight-nya itu bold, tebal, font size-nya 14 pixel, outline-nya none, dan jaraknya 0 px dan 10 px. Ketika dicoba, maka ini. Nah, jika dilihat dengan dekat, bagian buttonnya itu terdapat seperti lengkukan di sini. Nah, ini itu menggunakan border radius ini, 10 pixel ini. Jadi, ini sehingga menjadi lengkukan ini, maka digunakan border radius. Selanjutnya adalah kelas higher button. Jadi, terdapat kelas higher button, jadi hanya higher buttonnya ini, yang diberi border radius 2 pixel, kemudian color-nya juga diubah. Nah, lalu ada juga bagian button di kelas down CV ini, jadi yang download CV ini, itu diubah background color-nya menjadi ini, kemudian color, jadi bedanya antara background color sama color itu, kalau background color itu bagian warna buttonnya, kalau color-nya itu adalah warna tulisan yang ada di buttonnya, kemudian bordernya non. Nah, ketika dicek, nah ini dia, sudah diubah tadi. Jadi, warnanya menjadi hitam, sesuai dengan background color kodenya yang sudah dimasukkan tadi. Lalu ada juga di bagian ini, kelas model. Nah, jadi di dalam kelas model, itu adalah ini, gambar ayu.png ini. Maksudnya adalah src ini adalah untuk menuliskan tempat di mana gambar itu berada. Nah, di sini berarti ada berada di gambar, folder gambar, kemudian filenya bernama ayu.png ini. Nah, di sini ada ALT model, artinya ketika gambar nanti tidak bisa muncul atau tidak bisa di-load, nah maka yang muncul adalah tulisan
model ini nanti sebagai identitas gitu. Identitas dari gambarnya tersebut. Nah, di sini diatur gambarnya itu height-nya, tingginya itu 450 pixel, posisinya absolut, bottom-nya itu 0 pixel, bagian bawahnya 0 pixel, top bagian atasnya itu 80 pixel jaraknya, left itu bagian kiri 60%, dan diberi transform ini. Nah, ketika dicoba, maka gambarnya akan geser ke sini. Lalu adalah class about container. Class about container itu adalah kelas yang ini. Jadi, di dalam class about container ada gambar bernama foto 2 ini, kemudian ada div class about text. Jadi, jika dilihat itu adalah yang ini. Ini gambarnya tadi yang bernama foto 2 itu, lalu ini. Dan juga paragraf ini dan juga dua tombol ini. Di bagian class about container diatur width-nya 80%, height-nya itu bagian panjangnya 330 pixel, background color-nya itu putih. Nah, border radiusnya itu 20 pixel, box shadow-nya itu ada diberi bayangannya, kemudian display ditampilkan secara fleksibel, margin, jaraknya, kemudian posisinya itu relatif, justify content-nya itu space evenly, dan align item-nya itu center. Jadi nanti background-nya itu akan berubah menjadi warna putih. Sebelumnya adalah masih warna ungu ini. Nah, ketika dicoba, di sini gambarnya memang belum diatur ukurannya, jadi memang masih besar. Kemudian di sini seperti terdapat kotak atau card sendiri di sini, di mana di cardnya itu ada shadow, jadi ada bayangannya. Kemudian warna background-nya adalah putih. Lalu di class about container di bagian gambarnya, image-nya itu diatur peak-nya 250 pixel, maka dia akan menjadi lebih kecil. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya adalah di bagian about text, class about text. Nah, class about text itu adalah yang ini, div class about text. Jadi ada 3 paragraf dan 2 button. Jadi di dalam class about text ini, width-nya 550 pixel. Maka dia nanti akan menjadi lebih rapat. Jadi tidak memanjang seperti ini karena dia diberi lebar. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya adalah bagian class about text yang paragraf pertama, kemudian paragraf kedua, dan juga paragraf ketiga. Jadi di dalam class about text itu, class about text ada paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Di sana diatur seperti warnanya, kemudian jenis fontnya, lalu ada juga ukuran fontnya, kemudian ketebalannya, dan beberapa kode program yang hampir sama dengan paragraf pertama, tapi berbeda pada seperti ukurannya. Di sini 23 pixel, pada paragraf pertama, pada paragraf kedua itu 13 pixel, dan pada paragraf ketiga dan keempat itu 16 pixel. Nah, di sini terdapat tanda koma dan juga terdapat dua seperti ini. Nah, jadi di CSS itu, jika ingin merubah tampilannya sama, jadi kode CSS-nya tentunya sama, maka jika yang diubah lebih dari satu paragraf misalnya, jadi bisa diberikan koma. Seperti ini. Jadinya sudah berubah antara paragraf 1, paragraf 2, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Jadi tadi paragraf ketiga dan paragraf keempat itu kan sama, mengubahnya itu sama. Nah, jadi caranya itu diberi tanda koma saja seperti ini. Selanjutnya adalah bagian button-nya. Button-nya ini, bagian lebarnya itu lebih lebar ya, 120 pixel, kemudian tingginya itu 40 pixel, color-nya itu warna putih, outline-nya none, border-nya juga none, kemudian font family Calibri, dan background color-nya adalah ini. Maka di sini sudah berubah. Tadi background color-nya adalah sesuai kode ini. Untuk color-nya ini putih, maksudnya adalah warna dari button-nya itu putih. Lalu ada juga class service. Class service itu adalah yang ini. Nah, jadi dalam class service itu ada class service text, ada box container juga. Jadi, ini adalah yang ada di class service.
Di sini, di bagian class service itu diubah height-nya itu jadi 600 pixel, background color-nya itu jadi warna putih, dan padding-nya juga jadi ini. Maka di sini, jika di-refresh, hasilnya seperti ini tampilannya. Nah, jadi ini adalah height-nya. Lebar dari ini tuh height-nya. Kalau misalkan di sini dikasih 60 pixel, maka dia akan kecil. Seperti ini, jadi lebarnya. Background color-nya juga berubah, warna putih. Selanjutnya adalah service text. Jadi ini sama ya, seperti yang tadi. Modelnya adalah merubah paragraf pertama, kedua, dan juga ketiga. Jadi nanti akan berubah antara paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf. Untuk paragraf pertama dari kelas service text. Itu adalah ini paragraf pertama, kemudian paragraf kedua, dan juga paragraf ketiga. Nah, di sini diubah. Nah, maka di sini sudah berubah. Jadi dari paragraf pertama itu font family-nya Calibri, ini tebal, font size-nya itu lebih besar daripada paragraf kedua. Paragraf kedua itu 15 pixel, paragraf pertama 13. Paragraf pertama 30 pixel. Selanjutnya adalah kelas service.text. Jadi yang ada di dalam kelas service.text itu ini aja. Itu diubah width-nya 500 pixel, height-nya seperti ini. Nah, jadi dia lebih rapat ya. Selanjutnya adalah kelas box 1, box 2, dan box 3. Nah, jadi ini penggunaan banyak kelas, tapi dengan penggunaan kode CSS-nya yang sama, maka jadinya seperti ini, tinggal ditambahin koma saja. Jadi yang box itu yang ini, box 1, box 2, box 3. Dalam box ini, itu diubah width-nya, lebarnya 300 pixel, height-nya itu 320 pixel, kemudian background repeat-nya not repeat karena tidak diulangi, background size-nya itu cover, jadi box shadow-nya itu diberi bayangan, seperti ada bayangan yang tadi, display flex to flexible, kemudian justify content-nya to center, align item-nya to center, kemudian flex direction-nya column. Maka jadinya seperti ini. Nah, dia berbentuk seperti card atau kolom-kolom ini, di mana tadi width sama height-nya tuh sudah dirubah seperti ini. Kemudian diberi box shadow juga, bayangan. Tapi ini masih belum rapi, maka dia diberi display flexible ini dan justify content specific pin. Artinya setiap card ini nanti akan ada space-nya. Nah, jadi ini ada space-nya, kemudian display-nya menjadi fleksibel seperti ini. Selanjutnya adalah kelas box 1, box 2, box 3, dan box 4. Nah, karena di sini gambarnya berbeda-beda, maka dia sendiri-sendiri untuk penempatannya. Kecuali box 3 dan box 4 nih gambarnya sama. Untuk memberikan gambar, itu seperti ini background image, URL, ini adalah tempat foldernya, web portfolio ini. Di dalam foldernya ada folder gambar, kemudian ini nama file gambarnya. Maka jadi seperti ini. Gambarnya sudah tertempel di sini. Lalu pada bagian kelas box 1, box 2, dan box 3 yang terdapat teks span. Jadi jika dilihat di sini terdapat teks span di setiap kelas box 1, kelas box 2, dan kelas box 3. Ini selalu ada span, yaitu angka 1, 2, dan 3 ini. Yang ini. Nah, di sini diatur width-nya itu 40 pixel, jadi lebarnya itu 40 pixel, sama juga dengan panjangnya, diberi border radius juga, background color-nya menjadi putih, kemudian fleksibel, justify kontennya itu ada di tengah, align itemnya di tengah juga, font family-nya jadi Calibri, font background-nya itu ketebalannya jadi tebal. Nah, maka dia seperti ini. Di sini menjadi lingkaran karena border radiusnya itu 50% ini. Selanjutnya adalah bagian kelas box 1 yang paragraf 2. Nah, ini diberikan warna putih, kemudian jenis fontnya Calibri, kemudian font size-nya, ukuran fontnya 23 pixel, dan line height-nya 0px. Nah, maka pada bagian ini dia lebih besar, kemudian jenis fontnya juga sudah berbeda dari yang sebelumnya, dan warnanya adalah putih.
Selanjutnya adalah pada paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga ini yang bawahnya ini. Karena ini kan masih belum ada di tengah letaknya, masih di bagian kiri. Jadi, di sini font family-nya itu dirubah Calibri. Teks alitnya itu jadi center. Nah, ini yang menjadikan tulisan ini nantinya akan berada di tengah. Nah, warnanya juga sudah berubah sesuai dengan kode ini, color. Selanjutnya adalah bagian button. Buttonnya ini, dia lebih lebar, width-nya 100 pixel, height-nya 30 pixel, kemudian background color-nya itu menjadi putih, border outlet-nya none, kemudian border radiusnya, jadi ada border radiusnya nanti yang membuat buttonnya itu menjadi lebih melengkung itu, 5 pixel. Nah, ini dia. Jadi ketika di zoom nih, ini menjadi lebih melengkung. Ini adalah border radius, menggunakan border radius tadi. Selanjutnya adalah bagian contact me, kelas contact me. Di sini kelas contact me. Nah, di dalam kelas contact me ada tag P, paragraf. Ada button juga. Jadi, pada kelas contact me itu diatur width-nya itu 100%, height-nya itu panjangnya 280 pixel, kemudian ini background size, background image, jadi ada background image, ada image-nya nanti. Text direction-nya column, justify content-nya itu di center, di tengah, align item-nya juga di tengah. Nah, ini adalah gambar sesuai background image. Kemudian ini ada berada di tengah, sesuai justify content tadi. Lalu, pada paragrafnya, warnanya itu menjadi putih, karena sebelumnya adalah hitam. Ini menjadi putih, font size-nya itu 30 pixel, lebih besar, jadi ukuran font-nya. Kemudian lebih tebal, border bottom-nya itu maksudnya adalah border bottom nanti akan ada seperti garis bawahnya. Nah, seperti ini, border bottom. Jadi ada garis tepi bagian bawah, border bottom, 2px. Kalau misalkan ini 3px akan lebih tebal lah, lebih tebal. Tapi saya pakai yang 2 pixel. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya adalah bagian button-nya. Button dari contact me tadi. Ini lebih lebar ya, 200 pixel, panjangnya 40 pixel. Background-nya tetap warna putih seperti ini. Kemudian font size, border, outline, font size-nya ini 14 pixel. Ukuran hurufnya, font weight-nya bold. Nah, jadi ini tadi lebih lebar gitu. Selanjutnya adalah footer. Kelas footer. Jadi di dalam kelas footer ini ada paragraf follow us, kemudian di bawahnya ada paragraf ini, kemudian ada div class social icon, jadi berisi icon-icon ini. Nah, tadi untuk memanggil icon sesuai dengan link yang script ini, itu caranya seperti ini. Diberikan tag class, di dalamnya adalah Facebook sesuai nama iconnya. Nah, kemudian diatur bagian footernya itu seperti ini. Height-nya itu panjangnya 300 pixel, display-nya fleksibel, flex direction-nya column, align item-nya itu center, justify content-nya center, posisinya relatif. Relatif artinya dia bisa diubah menyesuaikan nantinya tampilannya. Nah, jadi berada di tengah semuanya. Nah, jadi seperti ini. Semua berada di tengah. Karena sebelumnya masih belum ada iconnya tidak keluar dikarenakan kita tidak terhubung dengan internet. Jadi sebelumnya kita harus terhubung dengan internet terlebih dahulu. Jika sudah terhubung dengan internet, nah maka iconnya ini akan keluar. Selanjutnya adalah bagian kelas footer yang paragraf. Font family-nya itu dirubah. Jadi pertama seperti ini, maka akan dirubah menjadi Calibri. Nah, ini berubah. Selanjutnya adalah footer yang paragraf pertama, paragraf kedua. Nah, di paragraf pertama ini, di kelas footer paragraf pertama itu adalah yang ini, follow us. Maka follow us-nya itu lebih besar, karena di sini
font size-nya 30 pixel. Sedangkan paragraf kedua 16 pixel, jadi paragraf kedua yang ini, yang lebih kecil. Di full as ini juga dikasih bold, lebih tebal, gitu. Nah, untuk teks alitnya ini ada di tengah, jadi di tengah. Selanjutnya adalah social icon. Pada kelas social icon adalah yang ini, di kelas social icon. Jadi di dalamnya ada ini, icon-icon tadi, itu diberi width sebesar 40 pixel lebarnya, height-nya juga sama, display-nya fleksibel, kemudian justify content-nya center, di tengah, align item-nya itu center, background color-nya berubah, jaraknya, kemudian border radius. Border radius 50% ini nanti akan membuat icon ini di belakangnya itu ada seperti lingkarannya. Nah, jadinya seperti ini. Seperti ada lingkarannya ini pakai border radius 50%. Kemudian ini dikasih display fleksibel. Nah, artinya ketika tampilannya seperti ini ke bawah, maka nantinya akan berjajar ke samping. Nah, seperti ini. Lalu pada kelas social icon, pada tag i, jadi di dalam kelas social icon itu ada tag i, ini. Jadi icon-iconnya itu warnanya dirubah menjadi hitam. Sebelumnya adalah warna biru, maka dia dirubah menjadi hitam. Seperti ini. Lalu, hover. Maksud dari social icon, tag A, hover, adalah ketika kita mengarahkan ke sini, mengarahkan kursor kita ke icon-icon ini, nantinya background color-nya akan berwarna hitam. Jadi ketika kita mengarahkan sini, akan ada warna hitamnya nanti. Kemudian seperti ada bayangannya, dan transition ini seperti waktunya itu seperti 0,5 detik. Waktu ketika mengarahkan kursornya di sini. Kita coba. Nah, ini dia. Sudah berubah warnanya menjadi warna hitam. Lalu, pada social icon, di sini ada dua kelas, social icon dan kelas sosial. Jadi, social icon itu yang ini, kelas social icon, kemudian ada juga kelas sosial. Di sini diatur color-nya menjadi putih, transisinya 0,5 detik. Maksudnya adalah, sebelumnya, tadi ketika kita mengarahkan di sini, iconnya itu tertutup dan tidak terlihat. Tapi ketika diberi warna putih ini, maka ketika diarahkan, iconnya terlihat. Selanjutnya adalah kelas copyright. Di dalam kelas copyright ini akan menunjukkan tulisan copyright Ainda Kusuma ini. Lalu di sini diberi kode CSS-nya, diberi color, kemudian font size-nya 12 pixel, posisinya absolute, jadi left-nya 50%, kemudian bottom-nya 10 pixel. Maka nanti menjadi seperti ini. Nah, jadi dia lebih kecil, kemudian jaraknya dari bawah itu juga 10 pixel. Warnanya juga sesuai dengan kode ini. Selanjutnya adalah kelas sosial. Nah, kelas sosial adalah yang kode ini. Icon ini. Di sini posisinya fix, top-nya 50%, right-nya 0 pixel. Jadi tidak ada jarak dari kanan, artinya dia nanti akan berada di posisi paling kanan. Posisinya fix, artinya tetap. Jadi ini. Nah, maksudnya position fix itu tadi, ketika kita rubah geser-geser seperti ini, maka dia tetap di sini. Tidak mengikuti arahnya. Jadi, dia tetap berada di sini. Selanjutnya adalah kelas sosial tag A. Jadi, kelas sosial tag A. Jadi ini, icon-icon ini, itu display-nya menjadi fleksibel, justify content-nya itu center, ada di tengah, align item-nya di tengah, kemudian diberi lebar, panjangnya juga, margin jaraknya, padding juga, kemudian line height, background color-nya menjadi putih, border 1 pixel, dan box shadow, ada bayangannya.
Nah, jadinya seperti ini. Maksud dari border 1 pixel ini adalah, ini dia, garis tepi ini. Kalau misalkan ini dikasih 3, maka ini akan lebih lebar. Jaraknya akan lebih tebal. Jadi di sini dikasih 1 pixel. Terus juga ada seperti bayangannya, yaitu box shadow-nya ini. Lalu di sini ada align item. Jika kita tidak pakai align item center ini, maka otomatis ikonnya akan berada di sini, tidak di tengah. Jadi makanya pakai align item. Selanjutnya adalah kelas sosial. Di kelas sosial ini di bagian A, hover-nya, jadi ketika diarahkan kursornya nanti, terdapat background color-nya hitam dan transisinya 0,5 detik. Nah, dia menjadi hitam. Selanjutnya adalah pada kelas sosial, pada tag i, font size-nya itu 20 pixel, color-nya ini. Jadi, akan menjadi seperti ini. Nah, warnanya sedikit berubah. Kemudian, font size-nya juga lebih besar, ukuran ikonnya. Nah, jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Web menggunakan HTML dan juga CSS. Nah, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.